di mana sangat ironis di kota Solo dan di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Dua pemimpin daerah tersebut ternyata berbeda sikap dalam menyikapi kehidupan umat beragama. Umat Kristiani di kota Solo pada tahun ini patut bersyukur ya. Pasalnya mereka bisa melakukan kegiatan atau memeriahkan Natal dengan bebas ya. Terlihat dari pemasangan ornamen-ornamen Natal di sepanjang jalan protokol dan jalan-jalan utama di kota Solo oleh Pemkot Kota Solo yang dikomandani oleh wali kotanya yaitu Gibran Rakabuming. Yang kedua, umat Kristiani Kota Solo juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan konser Natal di depan Balai Kota Pemkot Solo. Ini luar biasa ya. Jadi ini adalah konser Natal yang pertama kali diselenggarakan di Kota Solo ini. Jadi tepatnya pada tanggal 16 Desember kemarin, umat Kristiani di kota ini menyelenggarakan konser Natal di Tugu Pasar Gede, tepatnya di depan kantor Pemkot Solo. Yang menarik di sini ternyata disambut dengan antusias juga oleh warga Kristiani di kota Surakarta ini. Berbanding terbalik dengan umat Kristiani di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, di mana mereka justru untuk menyelenggarakan perayaan Natal pada tahun ini tidak diizinkan oleh Pemkot Lebak. Jadi pada awalnya umat Kristiani di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ini ingin menyelenggarakan perayaan Natal 2 kali di Function Hall di sebuah komplek perumahan. Ternyata tidak diizinkan oleh sang bupati yaitu Iti Oktavia Jayabaya dengan alasan Function Hall itu bukan gereja, jadi tidak diperbolehkan untuk penyelenggaraan ibadah Natal. Nah, saya berpikir ya, bupati ini menggunakan aspek normatif peraturan hukum untuk melarang umat Kristiani di Kabupaten Maja menyelenggarakan ibadah Natal pada tahun ini. Nah, saya melihat Bupati Iti Jayabaya ini menggunakan standar ganda ya. Kalau dia berbicara aspek hukum untuk melarang umat Kristiani di Kabupaten Maja menyelenggarakan ibadah Natal, ya artinya dia juga menentang aturan hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 45 pasal 29 di mana negara itu harus menjamin setiap warga negaranya memeluk agama dan menyelenggarakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya kenapa saya mengatakan Bupati Iti Oktavia Jayabaya ini ambigu atau menggunakan standar ganda. Kalau kita bicara aspek hukum untuk melarang umat Kristiani di Maja menyelenggarakan Natal yang setahun sekali, ya mestinya dia juga memperlakukan yang sama kepada umat Muslim yang setiap tahun menyelenggarakan Idul Adha di lapangan-lapangan. Ya, belum lagi acara-acara misalkan kayak acara-acara tertentu yang dilakukan oleh komunitas Islam yang bahkan sampai menutup jalan-jalan. Nah, ya kalau kita kembalikan pada aturan hukum kan, mestinya misalkan lapangan sepak bola dipakai untuk sholat, itu kan juga bukan peruntukannya, tapi kenapa diizinkan? Ataukah karena mayoritas jadi mendapatkan hak istimewa? Nah, ini yang menarik ya. Menurut saya PR yang harus dituntaskan oleh bangsa ini, karena sampai hari ini persoalan kehidupan beragama di Indonesia ini menyisakan banyak pekerjaan-pekerjaan rumah, terutama di daerah-daerah tertentu ya. Menurut Setara Institut yang saya baca dari bbc.com, jadi ada sebuah ketakutan dari Bupati Iti Jayabaya ini terhadap para pendukungnya yang mayoritas adalah kelompok agama konservatif, yang mereka itu berusaha memproteksi wilayahnya agar tidak tercampur dengan umat agama lain. Ya, terlihat dari penelusuran dari Badan Pusat Statistik, bangunan rumah ibadah non-muslim di Kecamatan Maja itu tidak ada sama sekali.
Jadi peneliti dari Setara Institute mengatakan bahwa Bupati Iti Oktavia Jayabaya ini tidak tegak lurus pada UUD 45 dan Pancasila, karena kalau kita bicara UUD 45 dan Pancasila kan menjamin semua warga negara untuk beribadah dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, itu pada pasal 29. Nah, saya pikir PR-PR inilah yang harus perlu kita selesaikan ya. Karena Bupati Lebak ini adalah salah satu fenomena. Meskipun dia mengatakan tidak melarang pendirian gereja, tapi dalam melakukan pelarangan penyelenggaraan rumah ibadah di Kecamatan Maja, dia menggunakan forum komunikasi umat beragama untuk mendukung keputusannya. Ya, kita tahu lah, forum komunikasi umat beragama itu pasti didominasi oleh umat muslim karena memang mayoritas. Nah, biasanya mereka suaranya yang terkuat ya untuk istilahnya menentukan kebijakan pemerintah soal keagamaan di wilayah tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang mereka lebih berkuasa dari sang bupatinya sendiri. Tapi di Kota Solo ini tidak terjadi. FKUB di sana dengan sangat toleran mendukung kebijakan Pemkot Kota Solo untuk mengizinkan warga Kristiani menyelenggarakan Natal, warga etnis Tionghoa menyelenggarakan Imlek. Ini yang menarik ya. Di mana sangat ironis di Kota Solo dan di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Dua pemimpin daerah tersebut ternyata berbeda sikap dalam menyikapi kehidupan umat beragama. Di mana Gibran Rakabuming dengan sangat berani dia membuka peluang seluas-luasnya bagi umat beragama lain untuk merayakan hari-hari besar mereka. Sebaliknya, Iti Oktavia Jayabaya tidak berani untuk tegak lurus terhadap Pancasila dan UUD 45 karena tekanan-tekanan elektoral dari para pendukungnya, pastinya seperti itu. Ya, kita tahu semua bahwa Iti Oktavia Jayabaya tidak akan menjadi bupati kalau tidak mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh agama konservatif yang memang mereka itu mempunyai pendukung yang banyak. Nah, ya mestinya Iti Oktavia Jayabaya juga harus berani mengambil sikap tetap mengedepankan UUD 45 dan Pancasila ya, yang menjamin kebebasan beragama di wilayahnya tersebut. Tentu kita juga tidak lupa bahwa di Kota Cilegon yang masih satu provinsi dengan Kabupaten Lebak sudah terjadi namanya diskriminasi juga. Di mana di Kota Cilegon ini tidak ada secara resmi rumah ibadah yang dibangun oleh komunitas non-muslim. Nah, meskipun secara retoris itu mengatakan tidak melarang pengajuan izin gereja, tapi kita juga semua tahu pada prosesnya tidak semudah itu, karena bisa berkali-kali bahkan sampai bertahun-tahun untuk melakukan prosesnya. Ya, semoga apa saya bagikan ini bermanfaat.